Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Khairunisa, dan teman saya, Tanti, ingin memaparkan materi yang berjudul Akad Kafalah dan Wakalah serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah, mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, dosen Zulkifli SEI MSy. Baik, kita langsung saja membahas tentang A. Pengertian akad kafalah dan wakalah. Kafalah berarti aldamu, yaitu menggabungkan. Pengertian kafalah secara syara menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah menggabungkan tanggungan damin atau pihak yang menjamin kepada tanggungan al-madmun anhu atau pihak yang dijamin di dalam kewajiban menunaikan hak. Jadi, akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan atau penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Sedangkan wakalah berasal dari wajan wakala yakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Wakalah juga berarti penyerahan dan pemeliharaan. Jadi, akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang dimana memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. B. Dasar hukum akad kafalah dan wakalah. Yang pertama, dasar hukum akad kafalah. Dasar hukum dari akad kafalah terdapat di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafkidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi ja'im. Yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan atau seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Quran Surah Yusuf ayat 72. Yang kedua, dasar hukum akad wakalah. Dasar hukum dari akad wakalah terdapat di dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala kharainil ardi inni hafizun alim. Yang artinya, berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara dalam Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Quran Surah Yusuf ayat 55. C. Rukun dan syarat akad kafalah dan wakalah. Rukun dan syarat akad kafalah. Yang pertama ada rukun akad kafalah, yaitu 1. Orang yang menjamin atau kafil. Yang kedua, orang yang berpiutang atau makful. Dan yang ketiga, ijab dan qabul atau sikhat. Syarat akad kafalah yang pertama, balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendak sendiri. Yang kedua, penjamin dan berakal. Yang ketiga, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat sementara. Rukun dan syarat akad wakalah. Ada rukun akad wakalah, yaitu yang pertama, orang yang memberi kuasa atau al-wakil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-taukil. Dan yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasai ijab dan qabul. Sedangkan syarat akad wakalah yaitu yang pertama, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dan yang ketiga, kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi. D. Aplikasi akad kafalah dan wakalah dalam lembaga keuangan syariah dalam kurung kafalah LC dengan akad kafalah bil ujrah, wakalah bil ujrah, anjak piutang syariah. Yang pertama adalah akad kafalah. Aplikasi al-kafalah yaitu 1. Bank syariah. Beberapa bank syariah mengaplikasikan asuransi yang mengcover biaya komersial maupun produktif. Asuransi juga membiayai pensiunan atau jaminan keselamatan kerja. Contoh asuransi ini adalah asuransi Jiwaraya Asia dan asuransi. Yang kedua, Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Sistem al-kafalah dalam mekanisme penjaminan Kartu Indonesia Sehat atau KIS merupakan al-kafalah bin an-nafas yang paling murni dan sesuai dengan mekanisme asli al-kafalah yang diterapkan pada zaman Nabi.
Hal ini dikarenakan tidak adanya ujrah maupun biaya tambahan yang dikenakan pada pihak makful anhu bahkan pihak kafil secara sukarela. Secara sukarela menjamin pembayaran seluruh biaya kesehatan milik makful anhu. Kafal bil ujrah yaitu akad pertanggungan atau penjaminan. Dalam proses akad kafalah bil ujrah ini, pihak BMT bertindak sebagai kafil, nasabah sebagai makful, dan pihak LKK sebagai makful lahu. Akad kafalah digunakan untuk menjamin hutang nasabah kepada pihak LKK. Terkait akad kafalah yang sudah digunakan oleh BMT, termasuk dalam penjaminan dengan harta. Selanjutnya, akad wakalah. Aplikasi al-wakalah yaitu praktek perbankan syariah, transaksi ibarat pisau dapur. Wakalah dalam lembaga keuangan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan letter of credit dan transfer uang. Atas dasar prinsip wakalah, bank membuka LC atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk menyetorkan dana yang cukup dari besarnya LC yang dibuka. Akad wakalah bil ujrah dalam mekanisme bank syariah terdapat suatu akad yang sering digunakan oleh nasabah dalam hubungan antar nasabah yang menggunakan jasa bank sebagai perantara dalam akad ini. Ketentuan dan pelaksanaan dalam akad ini setelah terjadinya akad tersebut terdapat suatu imbalan dari nasabah kepada bank sebagai balas jasa. Sebagai balas jasa dari pelaksanaan akad ini yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan ketentuan dalam akad ini disebut dengan wakalah bil ujrah. Akad anjak piutang syariah. Konsep anjak piutang yang berdasarkan prinsip syariah sering dikatakan sama dengan istilah hiwalah, karena secara operasional mirip dengan pelaksanaan hiwalah di perbankan syariah. Perjanjian pengalihan piutang atau anjak piutang dalam fikih muamalah disebut juga dengan istilah hiwalah. Akan tetapi, hal ini sangat bertentangan dengan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 67 tahun 2008 tentang anjak piutang syariah. Anjak piutang ditegaskan bahwa akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah wakalah bil ujrah. Sedangkan akad hiwalah yang menjadi salah satu produk jasa perbankan syariah memiliki definisi yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.